Tapi di sini di Mesir, ketika setelah sholat Id gitu, kita balik gitu ke rumah. Habis itu mereka apa? Mereka tidur. Mereka tidur sampai zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya lagi, Sirajul Umam. Di setiap negara memiliki tradisi lebaran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Mesir ini. Mesir memiliki tradisi yang cukup berbeda dengan Indonesia, yang dimana ketika lebaran bukannya saja itu senang, akan tetapi justru semakin sedih, teman-teman. Ya, gimana nggak sedih? Lebaran di sini itu tradisinya itu sangat berbeda dengan Indonesia, yang tentu saja saya semakin rindu dengan Indonesia. Sebagai contoh, kita mulai dari akhir bulan Ramadan. Ketika akhir bulan Ramadan, kita setelah berbuka puasa, habis itu nunggu sidang isbat biasanya, habis Isya setelah sholat biasanya kita takbir bersama. Di sini ada takbiran memang. Paling takbirannya itu cuma 3 kali atau 7 kali lah. Pokoknya nggak nyampe 10 menit habis itu selesai. Berbeda banget dengan Indonesia. Ingat banget dulu pas masih di Indonesia, takbiran itu bisa sampai subuh bahkan. Bahkan dulu pas waktu kecil saya sering nginap di masjid buat ya merasain vibes-nya lebaran gitu. Saya takbiran dari Isya sampai subuh gitu, benar-benar nginep di masjid gitu. Dan ditambah lagi di Indonesia biasanya malam hari raya itu ada yang namanya takbir keliling kan. Kita bawa obor, jalan-jalan di sekeliling desa gitu. Di sini ya ampun. Setelah sholat Isya mereka takbiran 3 sampai 7 kali, pokoknya nggak nyampe 10 menit. Habis itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Ada yang tidur, ada yang ya sambil nunggu sampai pagi, ada yang pergi ke kafe. Pokoknya nggak ada yang takbiran di masjid. Pokoknya malam hari raya kalian nggak bakal dengerin masjid itu takbiran gitu, nggak bakal gitu. Di sini sepi, malam hari raya itu sepi banget gitu. Itu yang bikin saya sedih tentunya. Terus ketika pagi hari kita sholat Id gitu, memang ramai ya. Di mana-mana sholat Id pasti ramai gitu ya. Orang yang nggak pernah sholat aja pasti ikut sholat Id kan gitu, pasti ramai. Karena tapi setelah sholat Id teman-teman, di Indonesia kita setelah sholat Id itu ada tradisi sungkeman gitu kan. Mungkin ke orang tua, bahkan ke sanak saudara, bahkan ke tetangga-tetangga yang menurut saya dulu saya nggak kenal, tapi tetap saja saya sungkeman gitu. Tapi di sini di Mesir, ketika setelah sholat Id gitu, kita balik gitu ke rumah. Habis itu mereka apa? Mereka tidur. Mereka tidur sampai zuhur. Bayangin, hari-hari yang dimana kita tunggu-tunggu, mereka tinggal tidur. Bener-bener tinggal tidur gitu sampai siang. Bahkan sampai sore mungkin. Pokoknya mereka itu nggak ada tradisi sungkeman. Mungkin ada, tapi hanya sebatas ke orang tua saja gitu. Nggak ada yang sungkeman ke tetangga-tetangga atau jalan-jalan gitu. Silaturahmi tetangga-tetangga, nggak ada. Pokoknya hari raya dan malam hari raya di sini tuh benar-benar sepi gitu. Walaupun memang benar sih, di sini kita mahasiswa Indonesia bikin kayak open house gitu per wilayah. Misalkan kita anak Jawa Tengah, kita kumpul terus bikin open house, kita makan opor gitu, kita makan sate dan semacamnya, kita bikin makan-makan Indonesia untuk mengobati rasa rindu. Akan tetapi tetap aja gitu nggak bisa sepenuhnya terobati karena melihat suasana yang aslinya gitu. Faktanya kita melihat suasana di masyarakat setempat masih tidak bisa merasakan lebaran gitu, jadi tetap sedih gitu. Tambah lagi ya di Indonesia kan kalau sebelum Ramadan selesai itu biasanya ada yang namanya mudik gitu, pulang kampung. Apalagi sekarang yang udah nggak ada COVID gitu, pasti semuanya mudik ya kan. Di sini mudik menurut saya ada sih, tetap ada yang mudik. Bahkan teman-teman saya yang Mesir pun mudik gitu. Kan tetapi nggak semuanya gitu. Mereka itu nggak yang kayak wajib gitu. Jadi jalan raya ya biasa aja. Nggak yang harus banget mereka wajib mudik, enggak gitu. Jadi suasananya itu memang kurang gitu. Dan untuk soal THR di sini biasanya orang-orang Mesir itu bagi THR itu ketika bulan Ramadan. Mereka biasa membagikan THR ke masyarakat setempat di masjid-masjid habis sholat Isya atau habis sholat Jumat gitu. Jadi ketika hari raya
itu nggak ada pembagian THR ke masyarakat, itu nggak ada. Biasanya ya anak ke orang tua ke anak gitu, paling gitu aja sih. Nggak ada THR yang kita, ya karena nggak ada sungkeman kan gitu ya. Terus apalagi ya, banyak banget sih kultur shock yang saya hadapi di sini, apalagi pas awal-awal datang ke Mesir itu bener-bener sedih banget. Tapi kalau sekarang ya nggak yang sesedih itulah, karena udah 3 tahun di sini, berarti udah berapa kali lebaran gitu, jadi ya biasa aja gitu. Jadi sedih sih, sedih, tapi nggak yang kayak pertama kali dulu gitu. Apalagi ya tradisi-tradisi yang menurut saya di Indonesia ada tapi di sini nggak ada ya. Oh ya, satu lagi soal pengucapan, teman-teman. Pengucapan Indonesia ketika hari raya itu kan biasanya kita bilang minal aidin wal faizin gitu kan. Baru habis itu taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini mereka nggak bakal paham kalau kalian itu tiba-tiba bilang ke orang Arab atau ke orang Mesir di sini bilang minal aidin wal faizin. Mereka nggak bakal paham gitu, nggak bakal paham sama sekali, karena walaupun itu bahasa Arab tapi mereka itu nggak paham itu, karena nggak cocok kata mereka bahasa kayak gitu tuh. Mereka itu biasa bilang itu kullu am wa antum bi khair gitu. Habis itu baru taqabbalallahu minna wa minkum, karena menurut mereka yang seperti inilah yang cocok gitu. Jadi kalian tuh jangan coba-coba pakai bahasa minal aidin wal faizin gitu ya. Pasti mereka terdiam, nggak bisa jawab gitu, bingung aja gitu apa gitu. Baru denger mungkin mereka kan gitu. Ya itu sih. Terus apa lagi ya? Bentar, saya mikir. Ya mungkin itu aja sih yang saya bisa ceritakan gitu. Jadi banyak banget tradisi-tradisi lebaran Indonesia yang di sini tuh miss gitu, nggak ada. Dan bisa dibilang lebaran paling enak ya di Indonesia gitu. Kalau di sini, di luar ataupun bahkan di negara-negara lain pun sama itu. Suasana lebaran itu tidak seramai dan semeriah Indonesia. Karena di sini, terutama di Mesir, yang saya rasakan mereka itu meriahnya itu ketika bulan puasa gitu. Tapi kalau masalah lebaran mereka ya biasa gitu, biasa aja gitu. Karena mereka lebih seneng Ramadan ya memang sih. Dan itu memang benar sih, kita harus lebih cinta ke Ramadan dan ya harus cinta dua-duanya gitu. Mungkin karena mereka lebih sedih ya karena Ramadan udah hilang, jadi lebarannya itu pada jadi masih merasakan kesedihan gitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dimanapun kita berada gitu. Yang penting kita masih diberi nikmat sehat gitu kan, bisa merasakan Ramadan dan Idul Fitri. Itu nikmat yang ya harus kita syukuri lah gitu. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, terima kasih, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau saya bikin konten itu ada yang salah atau kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya Sirojul Umam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang nggak ya?